Betul enggak? Nah, inilah kekristenan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kalau kita rasa membaca pakai perasaan, sebetulnya Paulus ingin hidup atau ingin mati toh? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Ayo pakai perasaan. Dia itu ingin hidup atau ingin mati sebetulnya? Gak usah ragu-ragu. Betul, dia itu ingin mati, saudara. Kenapa? Lihat kalimat yang berikut, ayat yang ke-23 ya, saya lompat dulu. Aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama, aku ingin cepat-cepat pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, ketahuan dia ingin apa? Mati. Maka itu kalau kita Kristen benar, nggak pernah takut mati, saudara. Walaupun belum pernah lihat Monas, nggak apa-apa. Amin. Monas saja kok ditungguin sampai mati, ngapain? Jadi kalau Paulus itu inginnya mati, tapi kenapa dia hidup? Saya kembali ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagaimana? Bagiku bekerja memberi buah. Kalau hidup di dunia itu bekerja memberi buah. Hidup ini bekerja untuk memberi buah, bukan cuma ngising. Ingat itu baik-baik. Ngerti ya saya ngomong kasar, ini nggak cuma berak saudara dalam nama Yesus. Supaya sadar kata ini mulai hari ini. Yang medit itu bertobat. Lo tenan itu setuju bapak-bapak tertawa? Yang nggak pernah nolong orang lain, genggam duit kayak gitu kerasnya, nggak pernah mikir memberi orang lain jahat. Kalau aku hidup itu berarti harus memberi buah. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk apa? Tinggal di dunia ini karena siapa? Karena orang lain dalam hidup kita. Pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan sampai hari ini? Ada banyak pohon buah. Kalau orang makan buat sakit perut, banyak orang Kristen buat orang sakit perut juga karena kelakuannya. Tahun 97 itu saudara, waktu kami di Amerika, saudara boleh baca bukunya. Itu terbitan Kalam Hidup, seri pengabdian misionaris. Judulnya Yang Lemah Ditanamoni. Catatan yang suka baca buku itu. Maka itu banyak orang yang nggak pinter-pinter karena malas baca, saudara. Baca itu penting supaya kita jadi pintar. Yang lemah ditanamoni. Kesaksian dari seorang misionaris cacat. Sebelah badannya lumpuh sejak lahir, mata kirinya mata palsu, tangan kiri dan kakinya itu pendek kecil, di jalannya pincang. Namanya Bill Katz yang ditanam Moni. Moni itu satu suku di pedalaman Papua. Dia jadi misionaris ke Papua tahun 50-an awal, saudara. Saya pernah nginap di rumahnya di Tanah Moni di lembah namanya Hitadipa. Dia bangun rumah kayu dari bertingkat 2. Bayangkan cacat dia mau sendiri. Susah dapat bensin, dapat apa. Tapi dia bangun. 40 tahun lebih dia di suku Moni. 100% suku Moni percaya Yesus gara-gara keluarga ini. Anaknya namanya John Katz masih hidup. Sekarang tinggal di Sentani. Dan John Katz sudah punya cucu. John Katz ini bisa 5 bahasa suku Papua. Hebat. Waktu papanya meninggal, kami di Amerika, saya ditelepon seorang pendeta namanya John Sudarma. Dibilang, Daniel, Bill Katz dipanggil Tuhan. Oh ya, di mana Pak John Katz? Saya telepon anaknya. Saya tanya, Pak John, kapan Papa jenazahnya dikubur? Oh, enggak dikubur Pak Daniel. Nah, saya pikir dikremasi itu, dibakar. Oh, enggak juga. Loh, diapakan? Dibakar enggak? Dikubur enggak? Waktu orang melayat, saudara, di rumah duka, enggak ada peti. Cuma ada meja kecil, ada lampu bagus lilin, ada fotonya dia gagah setengah badan, ada bunga vas. Terus saya tanya, di mana jenazahnya? Oh iya, saya lupa pesan, lupa beritahu Pak Daniel. Papa sudah lama tulis surat wasiat. Kapan saja aku dipanggil pulang oleh Tuhan, jangan kubur aku. Berikan tubuhku pada siapa yang butuh. Maka itu 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang buta bisa melihat. Loh, mata kan tinggal 1. Iya, itu pun dikasih orang, saudara. Jadi waktu itu matanya lepas, karena 1 kan sudah palsu. Ginjalnya ada yang ambil, jantungnya ada yang ambil.
Sisanya dibawa ke fakultas kedokteran di kota ini. Di Amerika itu orang jadi dokter angel, saudara. Karena cari mayat susah. Di Indonesia gampang, mayat keleleran. Ini bedanya. Jadi kalau di Amerika ada orang memberi jenazah, karena bukan karena apa-apa. Banyak orang Amerika begitu, jangan dikubur, kasih untuk praktek masuk ke dokter. Saudara, saya nangis guguk. 40 tahun lebih hidupnya untuk orang moni di pedalaman, matinya pun gak dikubur. Dia deledek tubuh. Betul gak? Langsung saya ngerti ayat ini. Kristus dimuliakan pada tubuhku, baik waktu kau masih hidup ataupun sudah mati. Apa buah hidup kita yang bisa dimakan orang lain? Anak-anak muda, jangan cita-citamu cuma jadi bintang film saja. Kasihan Tuhan. Jangan cita-citamu pokoknya ingin pergi ke luar negeri. Tidak. Ibu rumah tangga, pengusaha-pengusaha, kaum profesi, apa yang kau cita-citakan? Apa keinginanmu untuk hidup ini? Dengan harga sekian mahal tadi, sehari berapa juta untuk menghidupi kita. Mikir baik-baik. Suara nyesel betul baktian sekarang ini? Enggak, atau puji Tuhan. Yang nyesel pasti yang pelit itu tadi. Kenapa saya datang? Terlambat, sudah kadung kerungu. Sudah terlanjur dengar bukan? Saudara sepegang firman ini. Saya kan gak marah. Guyu kabeh kok ngamuk. Haleluya. Mari kita mengambil